Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dimanapun Anda berada, para pemirsa yang mengikuti pembelajaran ini. Kita akan membahas materi bab 5 yang berjudul Gereja yang Bergumul Dunia. Di sini ada ayat Alkitabnya yang mempermudah kita untuk memahami akan materi ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih di pagi hari ini. Tuhan, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapa, gairahkan kami, khususnya peserta yang mengikuti pembelajaran ini, supaya mereka makin semangat, makin giat. Lewat pembelajaran ini, mereka diberkati, mereka diberikan kedewasaan untuk hal keimanan. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan pembelajaran ini. Dalam namamu kami ucapkan berdoa. Pemirsa atau peserta yang mengikuti pembelajaran ini, di sini ada pencapaian pembelajaran. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, indikatornya hasil pembelajaran ini ada 4. Jadi ada tujuan dari apa yang kita pelajari. Jadi artinya tidak hanya belajar begitu saja. Jadi ada pencapaian dari pembelajaran ini. Jadi ada 4. Di sini nggak perlu saya bacakan, Anda boleh baca sendiri dan dipahami. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan apa itu tentang kerajaan Allah. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, ya, tetapi di sini di dalam Matius, kita sama-sama membaca Alkitabnya atau membuka Alkitabnya supaya lebih paham. Demikian firman Tuhan, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa itu tentang kerajaan Allah? Jadi kerajaan Allah itu adalah inti daripada pengajaran Yesus Kristus. Jadi di sini ada 3 Injil sinoptis yang bersamaan, yang manakala satu sama lain saling menyinggung, ada ketersinggungannya di ayat Matius, Markus dan Lukas. Ya, itu namanya Injil sinoptis. Kerajaan Allah itu adalah inti pengajaran. Jadi sebagai kita orang percaya kepadanya, karena sebuah pengajaran berarti ada perintah di sana, dan tentunya kita akan mengikuti aturan-aturannya. Sangat sederhana sebenarnya, ya, yaitu mengasihi Allah. Di dalam Matius 22, 37, 40, Tuhan berpesankan kepada kita, ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Sebenarnya hal ini sangat gampang untuk kita lakukan, namun terkadang sulit sekali untuk bertindak karena masih memikirkan keuntungan ruginya. Namun orang yang bertobat, orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, akan dilakukan sebisanya, semampunya dalam hal ini. Ya, karena perintah itu sebisanya kita lakukan, semampunya kita lakukan. Jadi jelas sekali tentang kerajaan surga adalah inti pengajaran Yesus. Karena kita sebagai orang percaya, mampulah kita untuk melakukan perintahnya, aturannya, dan tentu pelayanannya. Nah, jelas sekali juga ditekankan di sini, ya, Matius 9 ayat 35. Kita mengacu kepada bagaimana Yesus sendiri melakukan perintah pelayanan ini selama Yesus ada di muka bumi ini. Apalagi kita sebagai orang percaya kepadanya, tentulah kita mengikuti keteladanan Yesus dalam kehidupan kita. Kerajaan surga di sini bukanlah suatu tempat di surga, bukan pula suatu wilayah tertentu di muka bumi ini, melainkan keadaan ketika sekelompok menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, dan bertindak suatu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah tentang kerajaan Allah di pengertian pemahaman ini. Matius 7 ayat 21, ya, dikatakan di sini, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia
yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi semua jelas bertentangan dengan kehendak Bapa di surga. Jadi kerajaan surga itu bukan ada di surga atau di satu tempat di muka bumi ini, tetapi orang yang melakukan pelayanannya, melakukan tugas panggilan sebagai hamba. Ya. Kita banyak kali berkuar-kuar, saya ini pengikut Tuhan, saya ini orang percaya, saya ini orang beriman, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Ya. Jadi dia belum memahami tentang kerajaan surga. Jadi sebagai orang percaya harus mengerti kerajaan surga itu adalah melakukan perintah Tuhan, terutama pelayanan dalam penginjilan. Nah, di sini kita akan bahas tentang ciri-ciri kehidupan warga kerajaan surga. Seperti apa ciri-cirinya? Anda boleh baca Matius 5, 3 sampai 12. Ibu nggak perlu baca, Anda sendiri yang baca supaya lebih paham. Nah, bertolak belakang dengan hal ini, kita tahu bahwa kasus, ya khususnya di Indonesia ini terlalu banyak kasus korupsi besar-besaran, ya tidak sedikit, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pejabat yang tinggi sampai jabatan terendah melakukan kejahatan. Mereka sangat, ya, luar biasa melakukan hal ini, memperkaya diri sendiri, memiliki mobil yang mewah, apartemen yang mewah, rekening di mana-mana, baik dalam negeri, baik luar negeri. Apakah mereka bahagia? Apakah mereka dikatakan orang bahagia? Mungkin bahagia. Tetapi bagaimana dengan konteksnya Matius 5 ayat 3 sampai 12 ini? Salah satu ciri kehidupan warga kerajaan surga adalah mampu mewartakan, ya, Injil itu lewat talenta. Salah satu yang ibu sampaikan di sini adalah ini pelayanan yang dilakukan di suatu gereja, mewartakan bahwa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan itu sangat terindah. Ini ungkapan bahwa ini salah satu ciri sebagai warga kerajaan surga yang mampu melakukan perintah atau mewartakan Injil itu. Dibandingkan dengan mereka, mungkin dari kasat mata, ya, jasmani mereka bahagia memiliki harta, tetapi sebagai anak Tuhan ada tersendiri kebahagiaan ketika kita mampu mewartakan kerajaan surga itu lewat talenta kita. Ya, jadi jangan pernah terpancing akan hal ini. Miliki tetap ciri-ciri keluarga surga, karena itu lebih bahagia dan lebih berharga di mata Tuhan. Maka dengan hal ini, pemirsa ataupun peserta didik, untuk pertemuan pertama di bab 5 ini kita akhiri dan kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya. Jadi terima kasih buat pertemuannya, terima kasih untuk responnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepadamu. Kami sudah membahas sedikit tentang bagaimana pergumulan gereja di dunia. Berkati kami, berkati seluruh peserta yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selamanya. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jadi demikian pertemuan kita untuk kali ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan kedua di minggu berikutnya. Terima kasih. Shalom.